Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari sesi 0203 akan mempresentasikan materi kami yaitu tentang baterai mobil. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Yang pertama, April Yoga Osman, yang kedua Seno Sandi, yang ketiga Ardiansa, yang keempat Arik Farhansyah Al-Ghafari, yang kelima Awang Yoga Tama, yang keenam Iksanul Fikri, yang ketujuh Muhammad Habibullah, yang kedelapan Randi Perdana Putra, yang kesembilan Roni Sandra, yang kesepuluh Samsirullah, dan yang kesebelas saya sendiri Wandi Aditya. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama yaitu tentang baterai basah yang akan mulai dibacakan oleh Ardiansyah. Kepada Ardiansyah kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang baterai mobil. Baterai mobil, baterai basah. 1. Sejarah baterai basah. 1. Sejarah baterai. Mobil awal tidak memiliki baterai karena sistem kelistrikan terbatas. Bel digunakan sebagai pengganti kelasan listrik. Lampu depan bertenaga gas dan mesin menghidupkan deganekol. Baterai mobil menjadi banyak digunakan sekitar tahun 1920 karena mobil dilengkapi dengan motor starter listrik. Baterai tertutup yang tidak perlu diisi ulang ditemukan pada tahun 1971. Sistem penyalaan dan pengisian pertama dirancang untuk menjadi sistem 6 volt dan ground positif dengan sasis kendaraan terhubung langsung ke terminal baterai positif. Saat ini, hampir semua kendaraan jalan memiliki sistem ground negatif. Terminal baterai negatif terhubung ke sasis mobil. Hudson Motor Car Company adalah yang pertama menggunakan baterai standar pada tahun 1918 ketika mereka memulai menggunakan baterai Council International. BCI adalah organisasi yang menetapkan standar dimensi untuk baterai. Mobil menggunakan sistem kelistrikan non-volt dan baterai pertengahan 1950-an. Pergantian dari 6 ke 12 volt terjadi karena mesin yang lebih berrasio kompresi yang lebih tinggi membutuhkan lebih banyak daya listrik untuk memulai. Mobil yang lebih kecil yang membutuhkan lebih sedikit daya untuk memulai bertahan dengan 6 volt lebih lama. Misalnya Volkswagen Beetle pada pertengahan 1960-an dan Korean 2 CV pada tahun 1970. Pada tahun 1990-an, standarisasi sistem kelistrikan 42 volt diusulkan itu untuk mendukung aksesoris yang digerakkan secara listrik lebih kuat dan memanfaatkan mobil yang lebih ringan. Menyediakan motor dengan efisiensi yang lebih tinggi, teknik pengkebelan baru, dan kontrol digital, dan fokus pada sistem kendaraan hibrida yang menggunakan sistem starter atau generator tegangan tinggi sebagian besar telah menghilangkan dorongan untuk mengganti voltase otomotif utama. 2. Nama komponen baterai basah. 1. Kontak baterai. Kontak aki atau baterai box adalah wadah atau tempat
diletakkannya semua bagian-bagian aki. 2. Tutup baterai. Tutup baterai berfungsi sebagai penutup lubang pengisian elektrolit baterai. Pada tutup baterai terdapat lubang ventilasi untuk keluarnya gas hidrogen yang terbentuk pada proses pengisian berlangsung. Karena jika gas hidrogen tidak dikeluarkan dari dalam baterai, maka baterai dapat meledak. 3. Plat baterai. Plat baterai berperan dalam proses reaksi kimia saat baterai bekerja. Plat ini ada 2 buah, yakni plat positif dan plat negatif. Plat negatif terbuat dari bahan timah hitam atau timbal lead dengan unsur kimia Bp berwarna abu-abu. Sementara plat positif terbuat dari bahan lead dioksida dengan unsur PbO2 atau paduan antara timbal dan oksigen dengan warna coklat. 4. Separator atau penyikat. Separator atau penyikat merupakan komponen yang berada di dalam kotak baterai. Separator terletak di antara plat positif dan plat negatif. Separator baterai juga berfungsi sebagai pencegah terjadinya hubungan singkat antara plat positif dengan plat negatif. 5. Sel baterai. Sel baterai atau elemen baterai terdiri dari plat positif dan plat negatif, dan di antara kedua plat tersebut dibatasi dengan separator. Sel-sel baterai saling dihubungkan secara seri sehingga jumlah sel-sel baterai akan menentukan besar tegangan baterai. Setiap sel baterai menghasilkan tegangan sekitar 2,1 volt sehingga pada baterai dengan 6 buah sel maka memiliki tegangan sekitar 12,6 volt. 6. Penghubung sel. Penghubung sel atau sel konektor merupakan bagian menghubungkan plat-plat yang ada di dalam baterai. Penghubung antara plat negatif dan plat dihubungkan secara seri. 7. Pemisah sel atau sel partition. Sesuai dengan namanya, pemisah sel ini berfungsi untuk memisahkan tiap sel. 8. Terminal baterai. Terminal baterai ada 2, yaitu terminal positif dan terminal negatif. Terminal ini terdapat 2 macam yang ada di bagian atas baterai. Saat terpasang pada kendaraan, terminal-terminal ini dihubungkan dengan kabel besar positif ke terminal baterai ke kabel massa atau ke terminal negatif baterai. 9. Tutup ventilasi. Tutup ventilasi adalah penutup yang berada tepat di atas sel. Fungsi tutup ini ada 2, yakni sebagai tempat untuk mengisi larutan elektrolit pada tiap sel aki. Kedua, sebagai ventilasi di tiap sel saat reaksi kimia terjadi. 10. Cairan elektrolit. Larutan elektrolit pada aki basah umumnya menggunakan larutan H2SO4 atau larutan antara air dan ion sulfat. Fungsi larutan asam sulfat ini adalah sebagai zat yang akan bereaksi di dalam aki. 3. Letak komponen. Letak baterai pada kendaraan. Kebanyakan baterai atau aki pada kendaraan mobil pada umumnya terletak di dekat mesin kendaraan. 4. Fungsi komponen. 1. Kontak baterai berfungsi sebagai penampung dan pelindung bagi semua komponen baterai yang ada di dalamnya seperti sel, penghubung sel, pemisah sel, plat sel, dan lain-lain. 2. Tutup baterai.
Tutup baterai berfungsi sebagai tutup bagian atas baterai tempat dudukan terminal baterai dan lubang ventilasi. Tiga, plat baterai. Plat baterai berperan dalam proses reaksi kimia saat baterai bekerja. Plat ini ada dua buah, yakni plat positif dan plat negatif. 4. Separator berfungsi untuk mencegah hubungan singkat antara plat. 5. Sel baterai. Sel baterai atau elemen baterai terdiri dari plat positif dan plat negatif, dan di antara kedua plat tersebut dibatasi dengan separator. Sel-sel baterai dihubungkan secara seri sehingga jumlah dari sel-sel baterai akan menentukan besar tegangan baterai. 6. Penghubung sel. Penghubung sel antara plat negatif dan plat positif dihubungkan secara seri. 7. Pemisah sel. Berfungsi untuk memisahkan tiap sel. 8. Terminal baterai. Terminal baterai ada dua, yakni terminal positif dan terminal negatif. Terminal ini terdapat dua macam yang berada di bagian atas baterai. Saat terpasang pada kendaraan, terminal ini menghubungkan dengan kabel besar positif. 9. Tutup ventilasi. Tutup ventilasi berfungsi sebagai penutup lubang yang digunakan untuk menambah, mengurangi, ataupun memeriksa berat jenis air aki. 10. Cairan elektrolit. Larutan elektrolit pada aki basah umumnya menggunakan larutan H2SO4 atau aturan antara air dan ion sulfat. Fungsi larutan asam sulfat ini adalah sebagai zat yang akan bereaksi dalam aki. Oh, ganti orang, Bang. Selanjutnya dilanjutkan oleh Roni Sandra. 5. Cara kerja baterai. Discharge. Discharge adalah proses pengeluaran arus listrik dari baterai. Proses discharge ini secara otomatis akan terjadi apabila rangkaian kelistrikan ada dalam rangkaian tertutup. Artinya proses ini terjadi ketika kutub positif dan negatif baterai terhubung. Akibat dari discharge ini akan menguras seluruh energi yang terkandung dalam baterai sehingga baterai atau aki menjadi kosong. Reaksi kimia aki saat pengeluaran. Sederhana, aki terdiri dari larutan elektrolit dengan komposisi 35% H2SO4 dan 65% air suling H2O. Selain elektrolit, di dalam aki terdapat plat positif berupa Pb, O2, dan negatif Pb. Recharge. Recharge adalah proses pengisian arus ke dalam aki. Proses ini mirip seperti kalian mengecas baterai ponsel, laptop, dan semua benda lain yang memakai baterai. Pada proses ini, arus kelistrikan akan dialirkan melalui terminal positif dan negatif, yang akan menyebabkan reaksi kimia tertentu di dalam baterai dan membuat gaya baterai akan terisi kembali sehingga baterai bisa digunakan. Pada kendaraan bermotor, proses recharge ini akan bekerja secara otomatis ketika mesin hidup. Hal ini terjadi karena adanya sistem pengisian di dalam kendaraan. Pada saat mesin hidup, alternator akan menghasilkan arus listrik untuk disuplai ke seluruh sistem kelistrikan dan mengisi kembali daya baterai. Proses pengisian inilah yang disebut dengan recharge. Reaksi kimia aki saat pengisian. Saat arus listrik dari sumber listrik dihubungkan ke plat negatif aki, maka elektron akan bergabung kembali dengan timbal sulfat. Proses ini akan melepaskan sulfat untuk kembali lagi ke dalam elektrolit, sehingga pada elektroda negatif hanya menyisakan timbal ion sulfat. Ini kemudian akan bereaksi dengan ion hidrogen untuk melepaskan oksigen. Asam pada elektrolit akan menjadi lebih kuat. Baterai kering. Aki kering ini merupakan aki yang dikembangkan dari tipe aki basah. Aki kering ini memiliki wadah yang berbeda dibandingkan dengan aki basah. Aki kering ini memiliki desain dengan pemilihan warna yang solid atau gelap.
Misalnya berwarna hitam, kuning, putih, dan biru. Jika aki basah bersifat transparan, maka aki ini akan dilihat dari samping. Aki kering juga tidak memiliki lubang-lubang pengisian di atasnya. Gel pada aki kering mengandung cairan berupa aki yang tidak mudah menguap. Karena tidak mudah menguap, air aki pada gel tersebut jadi tergolong tahan lama. Jenis aki ini tidak perlu mendapatkan perawatan yang terlalu rutin. Maka tak heran bila aki ini juga lazim disebut maintenance free battery. Komponen utama dan fungsinya. 1. Pembatas dinding sel. Pembatas dinding sel baterai, baik sel positif maupun sel negatif, dengan tujuan agar tidak terjadi hubungan singkat di antara sel-sel tersebut dan juga untuk menjembatani antara sel 1 hingga sel 6 yang mempunyai nilai tegangan masing-masing yaitu 12 volt. 2. Kotak baterai. Kotak aki atau baterai box adalah wadah atau tempat diletakkannya semua bagian-bagian aki. Berfungsi untuk melindungi dan menjaga gangguan yang datang dari luar. 3. Terminal baterai. Berfungsi sebagai tempat mengikat kabel-kabel terminal baterai yang akan menuju ke terminal-terminal lainnya. 4. Tutup baterai. Terbuat dari bahan plastik yang tahan panas dan zat kimia. Sebagai tutup bagian atas baterai, tempat dudukan terminal baterai, dan lubang ventilasi. 5. Lubang ventilasi. Berfungsi untuk membuang gas hasil destilasi cairan elektrolit ketika baterai diberikan beban listrik yang mengalir dalam rangkaian. Oh, cukup Bang. Selanjutnya Berfungsi melindungi komponen bagian dalam dari jatuhan kotoran dan debu. Penghubung sel. Berfungsi untuk menghubungkan sel-sel dari tiap-tiap sel baterai agar tiap sel baterai saling bersinergi dengan yang maksimal. 8. Pembatas antara tutup kotak dengan kotak baterai. Pembatas antara tutup kotak baterai dengan kotak baterai itu sendiri biasanya direkatkan sangat kuat agar penutup baterai tidak lepas ketika diangkat atau dipindahkan ke dalam ruang mesin oleh teknisi bengkel. 9. Sel negatif. 10. Sel positif. 11. Alas baterai. 12. Separator. Berfungsi untuk mencegah hubungan singkat antar plat. 13. Ruang endapan tempat cairan elektrolit. Cara kerja. Saat baterai mengeluarkan arus. A. Oksigen pada pelat positif terlepas karena bereaksi atau bersenyawa bergabung dengan hidrogen pada cairan elektrolit yang secara perlahan-lahan keduanya bergabung atau berubah menjadi air. B. Asam SO4 pada cairan elektrolit bergabung dengan timah di pelat positif maupun pelat negatif sehingga menempel di kedua pelat tersebut. Reaksi ini akan berlangsung terus sampai isi tenaga baterai habis alias dalam keadaan discharge. Pada saat baterai dalam keadaan discharge, maka hampir semua asam melekat pada pelat dalam sel-sel hingga cairan elektrolit konsentrasinya sangat rendah dan hampir melulu hanya terdiri dari air. Akibatnya berat jenis cairan menurun menjadi sekitar 1,1 kilo per dm3, dimensi 3. Dan ini mendekati berat jenis air yang 1 kilo per dimensi 3. Masih berkualitas jenisnya 1,285 kilo per dm3. Nah, dengan perbedaan berat jenis inilah kapasitas isi baterai bisa diketahui apakah masih penuh atau sudah berkurang, yaitu dengan menggunakan alat hidrometer. Hidrometer ini merupakan salah satu alat yang wajib ada di bengkel aki atau bengkel yang menyediakan jasa sentrum atau cas aki. Selain itu, pada saat baterai dalam keadaan discharge, maka 85% cairan elektrolit. Baterai lithium. Sudah, Bang. Baiklah, selanjutnya Jenis baterai. Selanjutnya materi tentang baterai lithium akan dibacakan oleh Iksanul Fikri. Kepada Iksanul Fikri dipersilakan.
Baterai litium. Jenis baterai ini pertama kali pada tahun 1970 yang diperkenalkan oleh peneliti dari Exxon yang bernama M.S. Whittingham yang melakukan penelitian dengan judul Electrical Energy Storage and Intercalation Chemistry. Beliau menjelaskan mengenai proses interkalasi pada baterai litium ion menggunakan titanium sulfide sebagai katoda dan logam litium sebagai anoda. Proses interkalasi adalah proses perpindahan ion litium dari anoda ke katoda dengan sebaliknya pada baterai litium ion. Pada tahun 1980, logam litium pada anoda diganti dengan material lain yaitu grafit. Penggantian material dari logam litium menjadi grafit memberikan pengaruh pada performa litium ion baterai, serta memberikan efek litium ion baterai sehingga litium ion baterai bisa diisi ulang atau recharger baterai. Pada tahun 1981, Bell Laboratories mengembangkan elektroda pada anoda berbasis grafit yang telah dikembangkan sebelumnya. John Goodenough dan tim penelitiannya melakukan penelitian dan mengembangkan katoda. Penelitian ini terus dikembangkan pada saat itu untuk meninjau beberapa parameter penting sebelum litium-ion baterai itu sendiri dipasarkan. Parameter-parameter tersebut antara lain material pada elektroda mudah didapat secara komersil, harga yang murah, aman dipakai, memiliki kestabilan, dan performa yang tinggi serta energi yang dihasilkan juga cukup tinggi. Saat ini litium-ion baterai sangat dibutuhkan khususnya untuk kendaraan yang sumber energinya dari energi listrik atau electric vehicle. Litium-ion baterai ini memiliki daya yang tinggi serta bobot yang ringan dan dapat digunakan berkali-kali sehingga banyak digunakan oleh para produsen sebagai sumber tenaga alat elektroniknya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Randi Perdana Putra. Komponen. Yang pertama, elektroda negatif atau anoda. Anoda merupakan elektroda yang berfungsi sebagai pengumpulan ion litium serta merupakan material aktif. Parameter pengembangan dari material untuk digunakan sebagai anoda antara lain kepadatan energi yang dihasilkan serta siklus pemakaian atau cyclability. Yang kedua, elektroda positif atau katoda. Katoda merupakan yang fungsinya sama seperti anoda, yaitu pengumpul ion serta material aktif. Namun perbedaannya adalah katoda merupakan elektroda positif. Beberapa karakteristik yang harus dipenuhi suatu material yang digunakan sebagai katoda antara lain material tersebut terdiri dari ion yang mudah melakukan reaksi reduksi dan oksidasi, memiliki konduktivitas yang tinggi seperti logam, memiliki kerapatan energi yang tinggi, memiliki kapasitas energi yang tinggi, memiliki kestabilan yang tinggi, atau tidak mudah berubah strukturnya atau terdegradasi baik saat pemakaian maupun pengisian ulang. Yang ketiga, elektrolit. Elektrolit adalah bagian yang berfungsi sebagai penghantar ion litium dari anoda ke katoda atau sebaliknya. Karakteristik elektrolit yang
penting untuk diperhatikan antara lain konduktivitas, aman atau tidak beracun, serta harganya murah. Elektrolit ini terbagi dalam dua jenis, yaitu elektrolit air cair dan elektrolit padat. Yang keempat, separator. Separator adalah suatu material berpori yang terletak di antara anoda dan katoda. Berfungsi untuk mencegah agar tidak terjadi hubungan singkat dan kontak antara katoda dan anoda. Selain itu, separator harus dapat dilewati oleh ion litium dengan baik. Tidak hanya sebatas pembatas antar elektroda, separator memiliki peranan penting dalam proses penghasilan listrik, pengisian ulang, dan tentunya keamanan pada baterai lithium-ion sendiri. Proses pemakaian dan pengisian ulang pada lithium-ion baterai. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa lithium-ion baterai tersusun dari 4 komponen penting, yaitu anoda, katoda, elektrolit, serta separator. Kedua proses ini dapat dilihat pada gambar pada proses pemakaian listrik atau discharging. Elektron dari anoda mengalir ke katoda melalui kabel konektor. Sedangkan lithium yang berada pada sistem atau di dalam baterai lepas dari anoda karena kekurangan elektron untuk berpindah menuju katoda melalui elektrolit pada proses pengisian atau charging. Elektron dari katoda mengalir menuju anoda, sedangkan ion litium dalam sistem berpindah dari katoda menuju anoda melalui elektrolit. Proses dan discharge baterai lithium-ion bekerja menurut fenomena interkalasi, yaitu proses pelepasan ion litium dari tempatnya di struktur kristal suatu bahan elektroda dan penyisipan ion litium pada tempat di struktur kristal bahan elektroda yang lain. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah menyampaikan materi itu tentang baterai mobil. Dengan berakhirnya materi yang dibaca tadi, maka berakhir pula presentasi kita pada saat ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.